Kenapa harga minyak dunia naik? Rahasia kartel dan perang. Pernah nggak sih kalian kepikiran apa hubungannya perang rudal yang terjadi di ujung dunia sana dengan harga beras, telur, dan ongkos ojek online di depan rumahmu yang tiba-tiba meroket tajam? Kok bisa krisis di negara yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia langsung mencekik dompet kita hari ini juga? Jawabannya ada pada sebuah cairan hitam kental yang menjadi darah bagi seluruh urat nadi ekonomi di planet bumi ini. Tanpa cairan ini, pabrik berhenti beroperasi, kapal kargo pembawa sembako lumpuh di tengah laut, dan peradaban modern akan mati suri. Selamat datang kembali di segmen Bedah Bisnis bersama Edumi 14. Hari ini kita akan membongkar rahasia paling gelap di balik naiknya harga minyak dunia. Kita akan menelanjangi keserakahan kartel global, kepanikan perang, dan bagaimana amukan dolar Amerika Serikat ikut merampok daya beli masyarakat kita. Sebelum kita bedah tuntas, coba kalian absen dulu di kolom komentar. Pengeluaran apa yang paling terasa mencekik buat kalian akhir-akhir ini? Apakah ongkos bensin, harga sembako, atau tagihan listrik? Tulis keluh kesah kalian di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar ini ruang diskusi realita. Mari kita masuk ke fakta brutal yang pertama. Minyak bumi bukanlah sekadar bahan bakar kendaraan. Ia adalah fondasi dari segala sesuatu yang kalian sentuh hari ini. Ingat video kita sebelumnya tentang harga kemasan plastik yang meroket? Nah, bahan baku plastik itu adalah minyak bumi. Pupuk untuk menanam padi butuh minyak bumi. Aspal jalanan, kosmetik, hingga obat-obatan farmasi, semuanya sangat bergantung pada turunan cairan hitam ini. Jadi, saat harga minyak dunia batuk, seluruh sektor ekonomi di semua negara akan langsung masuk UGD dan terkena demam inflasi. Fakta kedua, mengapa harganya bisa tiba-tiba meroket tajam? Alasan utamanya adalah kepanikan geopolitik dan titik buta rantai pasok global. Mari kita lihat peta dunia. Ada sebuah jalur air yang sangat sempit di Timur Tengah bernama Selat Hormuz. Meskipun sempit, selat ini adalah urat nadi utama energi dunia. Sekitar 20% dari total pasokan minyak mentah dunia harus melewati jalur air ini setiap harinya menggunakan kapal tanker raksasa. Ketika ketegangan memanas atau pecah perang di wilayah Timur Tengah, selat ini menjadi zona merah yang sangat berbahaya. Para investor dan spekulan raksasa di Wall Street langsung dilanda kepanikan absolut. Mereka takut pasokan minyak akan terputus, sehingga mereka beramai-ramai memborong kontrak minyak di pasar bursa sebagai aset perlindungan. Aksi borong karena panik inilah yang memicu kelangkaan buatan di pasar saham. Dan seketika langsung menerbangkan harga minyak per barel ke angka yang tidak masuk akal. Tapi tunggu dulu, apakah minyak di bumi ini benar-benar sedang habis sehingga harganya menjadi mahal? Disinilah kita masuk ke fakta brutal yang ketiga, ilusi kelangkaan dan kuasa kartel. Di dunia ini ada sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak utama yang dikenal dengan nama OPEC+. Organisasi ini memegang kunci keran minyak dunia. Secara logika, ketika harga minyak sedang tinggi, negara-negara ini seharusnya memompa lebih banyak minyak untuk menstabilkan harga, bukan? Kenyataannya justru sebaliknya. OPEC Plus seringkali secara sengaja menyepakati pemangkasan produksi. Mereka dengan sengaja menutup keran agar pasokan minyak di pasar global tetap langka. Kenapa? Karena dengan menjaga minyak tetap langka, harga akan tetap bertengger di atas dan margin keuntungan mereka akan berlipat ganda. Ini adalah manipulasi hukum penawaran dan permintaan supply and demand skala raksasa yang dilegalkan. Sebuah monopoli global yang memaksa negara-negara berkembang untuk terus membayar mahal. Lalu, bagaimana efek dominonya menghantam Indonesia? Kenapa pemerintah kita selalu pusing 7 keliling saat harga minyak dunia naik? Ini membawa kita ke fakta keempat, kutukan petrodolar. Di pasar internasional, minyak mentah tidak bisa dibeli. Pakai 1.005 euro atau yen, minyak secara eksklusif diperdagangkan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, ketika terjadi perang atau krisis global, semua orang di dunia akan mencari tempat yang aman untuk menyimpan uangnya, dan tempat paling aman itu biasanya adalah dolar Amerika. Akibatnya nilai tukar dolar mengamuk dan menguat tajam terhadap hampir seluruh mata uang di dunia, termasuk rupiah kita. Ini adalah pukulan ganda atau double combo yang sangat mematikan bagi negara importir minyak seperti Indonesia. Pertama, harga dasar minyak mentahnya sendiri sudah naik karena perang dan ulah kartel OPEC. Kedua, untuk membeli minyak yang harganya sudah naik kita harus menukarkan rupiah yang nilainya sedang anjlok dengan dolar yang harganya sedang selangit. Beban biaya impor minyak negara seketika meledak
Kalau pemerintah tidak kuat menanggung beban subsidi triliunan rupiah ini, maka satu-satunya jalan keluar adalah menaikkan harga BBM di pom bensin. Ketika harga BBM resmi dinaikkan, efek dominonya tidak bisa dihentikan. Ongkos logistik truk pembawa beras naik, biaya kapal nelayan penangkap ikan naik, biaya operasional pabrik mie instan naik. Semua kenaikan biaya ini pada akhirnya akan dibebankan ke angka yang tercetak di struk belanjaan kalian. Inilah jawaban mengapa perang di luar negeri sana bisa langsung merampok isi dompet kalian di rumah. Pelajaran ekonomi apa yang bisa kita petik dari bedah realita hari ini? Kita harus sadar bahwa hidup di era globalisasi berarti kita saling terhubung secara brutal. Sebagai individu atau pemilik usaha, kita tidak punya kuasa untuk menghentikan perang atau membubarkan kartel minyak. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah persiapan finansial kita sendiri. Di saat harga energi sedang tidak menentu, ini adalah peringatan keras bagi kita untuk menghentikan gaya hidup konsumtif yang tidak perlu. Evaluasi kembali struktur biaya di usaha kalian, mulailah berhemat energi, dan pastikan kalian punya dana darurat untuk menghadapi gelombang inflasi yang bisa datang kapan saja. Jangan biarkan dompet kalian tercekik oleh krisis yang tidak kalian ciptakan. Terima kasih sudah menyimak bedah bisnis ini sampai habis. Kalau tamparan fakta ekonomi makro ini berhasil membuka wawasan kalian, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar terus update dengan bedah fakta mencengangkan dari Edumi 14 selanjutnya. Tetap rasional, jaga dompet kalian, dan sampai jumpa.